Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Dr. Hewan Evia Kirana selaku pengelola toko daging Sedulur 99 yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 35 Haurgelis, tepatnya di depan Polsek Haurgelis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk SMK Negeri 1 Gantar bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema membangun karakter peserta didik baru di saat pandemi COVID-19 agar lebih beriman, kompeten, dan kompetitif atau bermotif. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan sejarah berdirinya toko daging Sedulur 99. Awal mula berdiri toko daging Sedulur 99 ini itu sekitar tahun 2009, akhir 2009. Tapi sebelum kami mendirikan toko daging ini, kami sudah merintis usaha mulai dari jual beli ternak dan memasok daging sapi khususnya untuk para pedagang daging di Pasar Haurgelis. Saya beserta suami saya, Bapak Yudi Setiawan, dan juga ada beberapa kawan yang saling mensupport untuk mengerjakan semua rutinitas ini. Ya, memang awal-awal kita sangat jatuh bangun ya, karena namanya memulai usaha itu pasti ada saja rintangan. Tapi kami tetap optimis bahwa apa yang kita kerjakan pasti akan ada hasilnya. Jadi sebelum kami mendirikan toko daging, kami terlebih dahulu mengurus semua perizinan untuk mendirikan toko daging. Jadi toko daging kami ini masuk ke dalam CV ya. CV kami namanya CV Sedulur 99. Karena memang letak toko kami ini tidak berada di dalam pasar, sehingga semua perizinan tentang pendirian usaha kami urus semua. Alhamdulillah semua dokumennya lengkap. Nah, sampai saat ini toko kami menjual daging sapi, daging ayam, dan juga ikan, khususnya tetelan ikan tuna. Nah, sapi yang kami jual adalah sapi potong yang kami potong di rumah potong hewan yang memang semua sudah diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan. Selain sapi potong segar atau fresh, kami juga menjual daging sapi impor. Tapi semua yang kami jual insya Allah sudah ada dokumen resminya ya, artinya dari importirnya pun yang kita jual legal. Nah, untuk ayam kami memotong di rumah potong ayam, itu juga semua fresh. Sedangkan kalau untuk ikan tuna ini kondisi beku, karena yang kami jual di sini karena permintaannya kebanyakan adalah tetelan ikan ya, jadi digunakan untuk bakso. Nah, awal-awal kami merintis usaha toko daging ini
memang target utama kami adalah pelanggan atau warung bakso ya, karena memang konsumsi terbesar untuk daging sapi ataupun ayam ini adalah tukang bakso. Kami juga membuka penggilingan bakso, tapi itu belum lama, baru mulai sekitar tahun 2018. Karena waktu itu dari mulai tahun 2009 sampai 2018 penjualan kami itu stagnan, artinya tidak bisa berkembang. Apa yang kami dapatkan itu ya segitu-gitu saja gitu. Padahal kami punya cita-cita, punya impian ingin membuka gerai toko daging di seluruh Jabodetabek minimal. Ya, itu harapan kami. Tapi kemudian kami pelajari, ini kenapa kok masih nggak ada perkembangan, nggak ada peningkatan. Akhirnya saya beserta suami survei ke tukang daging sampai ke Jawa Tengah, apa nih yang membuat biar bisa maju. Nah, setelah kita pelajari ternyata rata-rata mereka memproduksi olahan juga. Artinya begini, misal sapi yang dipotong itu tidak habis, mereka bisa olah. Kalau di Jawa Tengah memang kebanyakan mereka olah, ada yang jadi abon, paling banyak seperti itu. Kemudian kita juga minta masukan dari pelanggan kita yang waktu itu belum banyak, kira-kira apa nih biar bisa lebih menarik pelanggan. Nah, menurut mereka sebaiknya diadakan penggilingan bakso sehingga mereka tidak perlu repot ke sana kemari untuk menggiling daging. Nah, kami bertekad, padahal waktu itu ibaratnya kita juga namanya modal itu belum banyak ya, karena memang selama kita usaha dari 2009 sampai 2018 itu belum ada hasil yang bisa kita nikmati. Jadi hanya apa yang kami dapatkan itu hanya untuk putaran saja, untuk operasional. Nah, kami bertekad kita harus mengembangkan usaha kita ini, makanya kita ya semampu kita harus berani nih ambil resiko. Kita pesan penggilingan bakso. Waktu itu kami pesan dari Cirebon. Nah, satu set itu awalnya harga 25 juta. Ya, bayan kami waktu itu masih besar sekali, belum listriknya, karena kita tidak memakai diesel ya. Jadi toko kami menggunakan listrik untuk operasi penggilingannya. Karena kenapa pakai listrik? Pertama, kita samping kanan kiri kita kan pertokoan juga ya kan. Kalau pakai listrik itu suaranya bisa agak diredam. Sedangkan kalau pakai diesel suaranya itu lebih lebih keras. Nah, untuk listriknya saja waktu itu butuh sekitar 25 juta. Berarti kalau dihitung-hitung modal awal untuk penggilingan itu sekitar 50 juta. Nah, tapi karena kami optimis, kami punya tekad bahwa usaha ini harus kita dirikan ya, khususnya penggilingan bakso. Ya, alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur semua bisa kami kerjakan, dan alhamdulillah sampai hari ini kami sudah punya 2 penggilingan bakso ya itu patut kami syukuri, karena dengan kerja keras, dengan fokus, kemudian dengan berani mengambil resiko, terus kami juga mempunyai daya kreasi, imajinasi yang tinggi, dan mengutamakan efisiensi. Alhamdulillah toko kami
bisa berjalan sesuai yang kami harapkan. Meskipun memang saat ini ya bisa dikatakan belum maksimal menurut harapan kami, tapi kami tetap berusaha untuk mencapai apa yang kami cita-citakan. Kemudian selama menjalankan usaha ini ya kami betul-betul menerapkan apa yang harus kita kerjakan. Artinya begini, menerapkan tentang wirausaha itu, ilmu di dalam wirausaha. Ya mungkin ini sebagai gambaran. Jadi dengan wirausaha itu merupakan sebagai generator dan sumber penciptaan perluasan kesempatan kerja. Jadi memang cita-cita kami ingin memberikan kesempatan kerja kepada khususnya masyarakat sekitar Haur Gelis. Jadi memang betul ya, kita itu sebagai manusia harus bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian yang kedua, kami ingin menjadi sebagai pelaksana pembangunan. Jadi kami berharap dengan adanya toko kami bisa mensupport pembangunan khususnya yang ada di wilayah Indramayu ini. Kemudian kami juga mengharapkan mempunyai kepribadian yang unggul serta bermartabat, terutama harga diri kami ya. Artinya dengan kita punya usaha, kita bisa punya karyawan, ya otomatis kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di sini kami menjalankan usaha dengan persaingan yang sehat. Artinya begini, ya, memang di Haur Gelis itu ada beberapa penjual daging ya, terutama di pasar, kemudian penggilingan juga. Karena kami termasuk orang baru, apalagi saya ya, ini adalah pendatang. Saya bukan asli dari Indramayu, saya dari Jawa Tengah. Nah, kami merasa kami ini pendatang. Jadi paling tidak ya kita harus menjagalah sosialisasi kita, kemudian ya menjaga dengan yang sudah lebih dulu berjualan daging di wilayah Haur Gelis. Jadi memang kami melaksanakan promosi-promosi untuk menarik konsumen, menarik pelanggan. Kemudian selain itu kami juga menghormati tertib hukum, ya. Jadi kita mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Contoh saat pandemi ini, ya, toko kami itu biasanya tutup jam 20 atau jam 8 malam. Nah, saat pandemi ini karena ada himbauan untuk menutup toko jam 6 sore, jadi sampai saat ini kami menutup sampai jam 6 sore. Selain itu juga kami memotivasi orang lain untuk lebih maju. Jadi karyawan-karyawan kami, ya, khususnya yang di bagian perdagingan atau istilah kerennya itu bacer. Nah, ini kami didik yang bersertifikat. Jadi kita ikutkan kursus-kursus tentang ilmu daging, dan itu ada sertifikatnya. Kemudian kami juga menerapkan sistem kerja berdasarkan shift. Jadi dibagi 2 shift, bekerja minimal 12 jam per hari dan 7 hari seminggu. Kemudian kami juga membayar pajak secara teratur, dan yang terpenting sebagai wirausaha kita harus bisa hidup sederhana. Nah, mungkin itu untuk ya pengalaman kami selama mengelola toko daging Sedulur 99. Ya, cita-cita kami tetap ini
mau mendirikan toko-toko daging se-Jabodetabek. Demikian, terima kasih. Walhamdulillahirobbil alamin.